untuk ditutup aksesnya 100%. Akhirnya nanti areanya dirubah ya. Perubahan areanya menjadi seperti ini, sebelumnya seperti ini ya. Bahkan juga sebelumnya area di besar sekarang sudah lebih mengecil ya, lebih fokus di area Gunung Tangkuban Perahunya ya. Nah, kemudian bisa dilihat di sini bahwa area eksplorasi atau eksplorasi dan pengembangan geotermal ditetapkan oleh peraturan Menteri ESDM ya. Jadi ada penetapannya seperti ini. Dan untuk diketahui bahwa ini ya wilayah kerja di Gunung Tangkuban Perahu ini diberikan kepada PT PLN. Sama dengan lapangan Tulehu yang ada di Pulau Ambon juga diberikan pada PLN ya. Oke, sampai di sini bisa mengikuti ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat eh, muka bumi dari Kota Bandung dan sekitarnya, kalian bisa lihat di sini bahwa Kota Bandung itu dikelilingi oleh banyak gunung api dan juga gunung-gunung dorman ya. Bahkan beberapa ada yang statusnya lapangan Solvatar dan Fumarol ya kalau kalian nge-refer kepada kuliah Pak Joko. Nah, jadi Kota Bandung sendiri di sini ya, ini adalah ini, kemudian di selatannya ini lebih ini apa namanya Kabupaten Bandung dan di sebelah barat dan utaranya disebut dengan Kabupaten Bandung Barat. Nah, untuk diketahui bahwa ada yang tahu nggak berapa eh, listrik yang sudah dibangkitkan dari geotermal di Indonesia? Ada yang bisa estimasi nggak berapa? Berapa kapasitas listrik ya yang sudah dibangun di Indonesia dari energi geotermal? Ada yang tahu nggak? Satuannya dulu aja, satuannya apa? Satuannya bisa megawatt ya, tapi kalau megawatt nanti keluarnya ribuan. Kalau di dalam gigawatt berarti angkanya itu sekitar ya satuan gitu ya. Nah, jadi untuk diketahui bahwa geothermal power untuk listrik itu sudah terbangun sebesar 2.500 megawatt atau 2,5 gigawatt ya, oke, di Indonesia. Dan 1,3 gigawatt atau 1.300 megawatt itu terbangun di ya. Jadi Bandung itu adalah wilayah di dunia yang dikelilingi oleh lapangan geotermal dan produksinya terbesar di dunia, ya, terbesar di dunia. Kalau secara negara, Indonesia saat ini menempati ranking kedua di bawah Amerika, ya. Amerika itu kalau nggak salah kapasitas terpasangnya sekitar 3.700 megawatt, kita 2.500. Nah, tapi yang cukup menggembirakan itu ialah bahwa penambahan produksi atau penambahan kapasitas terpasang listrik di Indonesia itu lebih gencar dibandingkan di Amerika. Oke, jadi kita udah masuk ke ranking kedua Filipina. Filipina sebelumnya ranking kedua. Oke, nah kalau kita lihat peta di sini, jadi ada wilayah kerja geotermal Gunung Tangkuban Perahu di area utara. Ini belum berproduksi ya sampai sekarang. Belum berproduksi. Kenapa belum berproduksi? Ya karena urusan pengembangan geotermal itu bukan hanya terkait dengan teknikal ya, tetapi dengan urusan sosial
dan juga di utara Kota Bandung ini, kawasan Gunung Tangkuban Perahu itu area wisata. Jadi, kalau misalnya ada kegiatan pengembangan geotermal, mungkin akan berpengaruh juga kepada, industri pariwisata di, eee, nah, kalau kita lihat di bagian selatan dari, Kota Bandung, ini ada beberapa lapangan geotermal yang sudah berproduksi, ya. Kita mulai dari yang paling kiri di sebelah sini, di Kawah Putih Gunung Patuha, ini sudah diproduksikan 55 megawatt, ya. Kemudian di area sini, ya, Wayang Windu, ini 227 megawatt, ya. Kemudian ini area Kamojang, ini adalah, area, atau apa namanya, lapangan geotermal yang tertua di Indonesia yang sudah diproduksikan sejak 1900, produksinya 230 megawatt, ya. Kemudian ada di sebelah timur dari, Kamojang ini ada yang disebut dengan, eee, lapangan geotermal Darajat, produksinya 200 megawatt, ya. Kemudian ada juga ke arah timur, Karahabodas, kalau nggak salah sekitar 55 megawatt, dan di sebelah barat dari Kota Bandung, lebih dekat ke kota, Sukabumi dan, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, di situ ada lapangan panas bumi Awi Bengkok, Gunung Salak, dengan produksinya terbesar di Indonesia 370 megawatt, ya. Nah, jadi bisa terlihat di sini bahwa, kalau kalian mau belajar geotermal, justru yang terbaik lokasinya itu adalah di Kota Bandung ini, ya. Nah nah sekarang kita masuk ke, topik ya. Yang pertama yaitu tentang geological study, ya. Jadi kalau kita lihat bahan yang diberikan oleh Pak Joko, di situ ada topik yang terkait dengan geological study, geochemical study, dan geophysical study. Nah, kita sekarang bahas dulu tentang geologi di Gunung Tangkuban Perahu, ya. Nah, di sini, eee, metode yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan di area terkait dengan pertama, studi remote sensing, ya. Remote sensing itu akan dijadikan sebagai base map untuk melihat regional structure-nya, terus kemenerusan dari struktur geologi, kadang-kadang bisa dikaitkan juga dengan temperatur dari, eee, apa namanya, area dilihat dari vegetasinya, ya. Misalnya untuk kawasan yang dekat dengan sumber panas biasanya vegetasinya kurang subur, ya, karena memang panas, dan dari remote sensing kita juga bisa melihat adanya manifestasi termal, ya. Yang kedua adalah studi geomorfologi, ya. Nah, di sini sebetulnya, eee, ada suatu aliran, di studi geologi yang mengatakan bahwa kalau kita memahami raut muka bumi, maka sebetulnya itu merefleksikan juga keadaan di bawah permukaan bumi, ya. Nah, jadi geothermal play itu bisa prediksi juga dari topografi yang kita hadapi di lapangan. Yang berikutnya adalah studi vulkanostratigrafi, ya. Di sini bedanya dengan sedimen stratigrafi, ya karena produk gunung produk, batuannya itu adalah produk, letusan gunung api, ya.
Jadi kalau misalnya kalian, bekerja di suatu lapangan geotermal, biasanya terkait dengan kegiatan, gunung api, baik yang itu masih aktif ataupun yang sudah pernah aktif di masa lampau. Nah, jadi produk letusan gunung apinya itu akan menutupi area tersebut dan kemudian kita studikan untuk memahami, karakteristik dari lapangan